Ya, Amin. pokoknya Bang Irham ini masih muda tapi udah bisa keliling dunia, Bang ya? Alhamdulillah ada 3 fase kalau bisa gue sebut. Pertama, gue sebagai agen tiket. Kedua, gue sebagai travel agent. Yang ketiga, posisi gue sekarang adalah gue sebagai tour operator. Dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi dan kita ya Story Boys. Kita hari ini mau ngobrol bareng sama salah satu orang yang sebenarnya adalah ahli banget traveling ya Bang ya. Ya, alhamdulillah. CEO travel tour terkenal. Enggak lah, belum. Amin dong Bang. Amin. Amin. Ya pokoknya Bang Irham ini masih muda tapi udah bisa keliling dunia Bang ya. Alhamdulillah. Ini mau saya kenalin apa Bang Irham? Kenalin diri sendiri nih. Ya nggak apa-apa dikenalin boleh. Soalnya saya juga nggak jago yang ngomong gimana gitu, nggak jago menjual diri gitu kan. Orang bisa ini. Jual diri mah promosi diri Bang. Asik. Kalau dikenalin sama cowok mau Bang? Kenapa? Gak dikenalin sama cowok emang gak awkward? Jangan dong. Anak-anak UB aja boleh. Jadi teman-teman kenalin nih Bang Irham ini adalah CEO Bang ya di Astrastur ya? Iya bisa dibilang. Ya intinya terlepas dari mau CEO, mau direktur, mau apa ya pokoknya ya bisa dibilang pengambil keputusan lah tertinggi gitu di kantor. Gitu. Bang Irham udah berapa umurnya Bang? Masih berapa sekarang umurnya? Tahun ini kalau diberikan umur sama Allah, insya Allah 28. Nah, masih muda kan ya? Insya Allah. Ya, masih di bawah 23 lah ya. Iya, alhamdulillah lah. Masih dikasih rezeki dan segala hal. Ya, intinya gini sih Bang, kita nanti mau nanya-nanya ke Abang nih terkait dengan seperti apa sih dunia travel itu. Gimana sih Abang kok bisa di dunia travel sih Bang gitu. Mungkin Bang Irham boleh cerita sedikit ya. Sebenarnya gimana sih awal mula Bang Irham bisa buka bisnis travel itu sebenarnya bisnis awal atau bisnis keluarga sih ceritanya? Oke. Mungkin pertanyaannya udah jelas ya Will ya, maksudnya mungkin ya juga mungkin ya sambil kita santai aja. Mungkin di sini gue juga kayak mau cerita ya, maksudnya gue juga nggak bisa yang terlalu formal gimana. Tapi intinya yang jelas gini, gue cuma mau kasih tahu dulu latar belakang gue gimana. Jadi pertama, gue ini sebenarnya bersekolah di sekolah umum. Gue sekolah di Jakarta. Artinya gue SMA. Jadi istilahnya gue SMA, gue jurusannya IPS, gue sekolah di Alpus di Blok M. Jadi ada Al-Azhar Pusat di Blok M, sekolah gue di situ SMA umum. Nah, setelah dari SMA, ya pada idealnya sebagaimana anak-anak SMA, kita pun juga jurusannya jurusan mainstream lah. Maksudnya yang paling terdengar di kuping apa sih? Fakultas Ekonomi, Fakultas Kedokteran, Fakultas Hukum, dan lain-lain. Dalam arti ngambil jurusannya juga ke arah sana gitu ya. Nah, tapi memang nggak ada sama sekali yang namanya apa ya, basic pariwisata nggak ada. Jadi ibarat kata kalau ditanya, dulu SMA pernah nggak sih ngambil pariwisata? Nggak. Tapi kalau misalnya boleh sharing, sebenarnya di Indonesia ini ada loh yang namanya SMK pariwisata gitu. Sebenarnya kita kalau mau profesional bisa. Ada namanya SMK pariwisata yang dia belajarnya memang pariwisata dari SMK gitu. Jadi dia istilah udah kejuruan ya. Kalau gue di sini umum gitu kan. Nah, berjalan gue kuliah itu gue mungkin cerita tahun juga ya biar lu pada nyambung juga. Itu tahun 2010 gue lulus. Jadi gue lulus 2010, gue angkatan 2010, gue lulus dari sekolah. And then setelah gue lulus, gue masih ya gue kuliahnya akuntansi. Gue ngambil jurusan akuntansi. Gue FE, gue ngambil akuntansi. Gue jago ngitung, gue nggak benci hitungan, gue suka matematika, suka aja. And then di semester 1 bisa dibilang gini, ini gue cerita dikit aja. Jadi gue sebenarnya gue adalah anak yang tinggal sama nyokap gue. Jadi gue udah nggak ada bapak lah, singkat cerita gue udah nggak bapak. Gue sama nyokap gue biasa karyawan swasta, bekerja di suatu perusahaan asing kebetulan. Nah, berhubung perusahaan asing, ketika dia perusahaan asing ini harus istilahnya apa ya, harus tutup kantor karena dia masa kontrak di Indonesia udah habis.
Nyokap gue, ya maksudnya dalam arti mendingan pensiun dini dah dan sebagainya. Dapatlah pesangon. Nah, setelah dapat pesangon ya itu namanya kita bingung ya. Maksudnya dalam arti nyokap gue nggak kerja, mau ngelamar kerja di mana? Udah umur sekian kan, maksudnya perusahaan juga nggak bakal ada yang terima gitu kan. Alhamdulillah dapat pesangon ya. Awalnya kita iseng-iseng aja. Nyokap sih yang iseng-iseng aja. Yuk kita buka agen tiket gitu. Agen tiket. Nah, mungkin di sini juga harus nanti gua kasih tahu di pariwisata tuh ternyata nggak cuma agen tiket. Nah, dari situ awalnya kita mau bikin usaha agen tiket. Jadi digaris bawahin dulu ya. Kita belum ngomong travel agent, kita belum ngomong sebuah perusahaan, just agen tiket gitu. Agen tiket tuh kasarnya gini, lo nggak punya barang, lo cuma jualin, lo dapat komisi. Ya kan? Misalnya lo beli tiket, yang mau terbang lo, pesawatnya Garuda. Gue di sini cuma caloin doang, istilahnya gue yang ngebooking reservasi bla bla bla. Gue sebutnya agen. Gue dapat komisi dari lu belanja. Cuma kayak gitu. Istilahnya gue pada saat itu nggak ada inovasi dan sebagainya. Nah, tapi memang gue mau jadi agen, istilahnya agen yang profesional lah, dalam arti yang gue bener-bener punya kemitraan khusus dan lain-lain. Nah, jika cerita karena untuk bentuk kemitraan khusus, misalnya gue harus kerja sama Garuda, sama Lion, sama Sriwijaya, dan lain-lain, itu kan istilahnya every company satu-satu ya. Jadi misalnya gue mau deal antara company gue sama Garuda tuh gue punya kontrak. Gue sama Sriwijaya gue punya kontrak. Gue sama Lion gue punya kontrak. Nah, itu gue harus buat PT. Perizinan dan lain-lain. Nah, mungkin anak hukum udah tau lah. Maksudnya akhirnya, ya di 2011, tepatnya, gue punya PT. Gue bikin PT, lebih tepatnya gitu. Gue bikin PT, gue bikin legalitas, disitulah berdiri akte pendirian, gitu loh. Kalau dalam akte pendirian, itu namanya gue Biro Perjalanan Wisata, gitu. Biro Perjalanan Wisata. Yes, Biro Perjalanan. Kategorinya kok di Indonesia itu Biro Perjalanan Wisata. Nah, gue menjual tiket, keagenan Garuda, gue bisa direct, istilahnya. Jadi istilahnya gue sama Garuda, misalnya kalau lu beli ke Garuda harga 1 juta, lu pun beli di gue juga harga 1 juta, sama. Itu pricing same pricing policy gitu. Tapi gue untung dari mana? Gue dapat misalnya 5% dari Garuda gitu kan. Istilahnya lu bayar gue 1 juta, gue bayar ke Garuda cuma 950, 50 ribunya gue keep sebagai profit gue dan sebagainya. Nah, dulu lu bayangin, gue yang 2010 yang baru anak kuliah semester 1, baru istilahnya baru lulus, mencoba sebuah bisnis, menjalankan sebuah perusahaan. Yang which is sebenarnya di embel-embel perusahaan itu gue udah tercatat sebagai direktur utama gitu kan. Tapi gue juga, I have no experience ya, lu jangan bayangin, wow gila, gue cuma doang. Dan gue memang, gue direktur utama, yes, betul. Tapi bukan di sebuah perusahaan, jangan lu bayangin perusahaan gini. Gue cuma agen loh, bos. Istilahnya, gue nggak ngurus tetek bengek itu perusahaan kayak gimana, pilotnya itu gimana, pramugari gimana, ya kan, makanan gimana. Gue cuma, istilahnya, lo ada orang mau beli, gue reservasi, gue issue tiketnya, lu bayar ke gue, nih gue kasih tiketnya, nanti di akhir bulan gue bayar ke Garuda. Atau beberapa sebenarnya ada yang deposit, jadi gue bayar duluan nih ke Garuda. Jadi biasanya gitu, gue punya duit, gue naruh duit Garuda sekian, terus nanti gue belanja, istilahnya isut, orang beli, habis ya gue top up lagi, ya kayak gitulah, bisnisnya kayak gitu. Nah, gue travel, nah dari situ bergeser. Orang kan kebutuhan traveling itu kan nggak cuma, nah inilah, nanti mungkin kalau bahas ke corona dan sebagainya, ini menarik. Karena pariwisata ini ternyata nggak cuma tentang airlines. Orang kan kalau pergi kan, apa iya misalnya lu ke Bali gitu kan, Pak saya booking tiket, dulu kan belum ada Traveloka ya, Pak saya booking tiket Jakarta Bali gitu. Tapi kan sampai Bali dia kan butuh mobil. Butuh tempat tidur. Gimana caranya gue mau ke acara gue butuh mobil, bos. Gitu kan. Gue butuh orang yang ngejamin gue gitu loh. Apalagi kalau perusahaan-perusahaan perjalanan dinas ya butuh kayak gitu. And then kalau butuh mobil, gue butuh misalnya guide-nya siapa nih? Yang bisa arrange gue, bantu gue, kasih rekomendasi makan dan lain-lain. Nah, itu kita masuk pelan-pelan. And then malamnya, siapa sih? Gue mau nginep di mana nih di Bali? Di hotel apa? Nah, ini tugas kita. Jadi kadang kalau dari klien cuma kayak gini, Mas, saya ada acara di sini, di daerah, misalnya taruhlah, saya ada acara di daerah Seminyak gitu. Berarti kita sebagai agent, berarti kita cariin hotel yang setidaknya di daerah Seminyak. Kita kasih pilihan choice, kita dan lain-lain. Nah, nanti begitu sama. Jadi sistematika di travel agent ini
istilahnya sebenarnya kita agen. Kalau ditanya, lu punya hotel nggak? Punya gedungnya nggak? Enggak, gue nggak punya gedungnya. Sama sekali. At all. Gue nggak punya gedungnya. Gue cuma istilahnya ngejualin. Kasarnya gue tuh cuma calo. Jadi, ya kayak tadi, misalnya harga hotel 500.000, ya kan? Lu beli di gue 500.000, lu kalau beli ke hotel 500, tapi kalau misalnya lu beli lewat gue dapat profit. Misalnya 50.000. Itu yang gue tumpuk-tumpuk dan lain-lain, gitu kan. Nah, itu awalnya, jadi memang kalau ditanya, Bang, apa ada yang namanya bisnis plan di awal? Jujur, waktu Astraftur ini jalan, even nggak ada sama sekali bisnis plan. Jujur ini bego-begoan, tapi jangan dicontoh, please. Please jangan dicontoh. Langsung jalan gitu ya, Nanti kita menarik ini. Kan ada prinsip gini, Bang, lebih baik mana sih kita matengin bisnis plan dulu, sampai matang, benar-benar baru kita eksekusi, atau kita coba aja dulu, maksudnya coba, gagal. Kan itu ada dua hal ya, maksudnya. Nanti kita bahas lah boleh. And then after mungkin singkat ceritanya, orang kan dari situ juga pengen, misalnya yang tadi 1-2 orang, ya udah, berdua, bertiga, gitu kan, berdua, bertiga, grup, dan lain-lain, akhirnya juga dia nggak cuma ke Bali, ke luar negeri, dan sebagainya. Ya sudahlah, pokoknya intinya sampai segini, dan jadi gue bisa dibilang, gue di perusahaan tour and travel, gue ada 3 fase, kalau bisa gue sebut. Pertama, gue sebagai agen tiket, kedua, gue sebagai travel agent, yang ketiga, posisi gue sekarang adalah gue sebagai tour operator. Nah, mungkin itu dulu kali, maksudnya saya satu, mungkin udah panjang nih, mungkin kalau misalnya dari kalian ada pertanyaan, apa gue bisa nyambungin lah. Tapi yang intinya garis besar awalnya adalah, pertama gue mulai adalah sebagai agen tiket. And then after gue jadi travel agent yang lu sering denger, and then yang ketiga adalah menjadi tour operator, seperti itu. Itu sih. Siap. Luar biasa nih, asik nih. Itu kalau ngomongin pariwisata nih Bang ya, di tempatnya sih Lombok, waduh memang tempatnya ya. Walaupun anak hukum juga, saya juga punya plan sih untuk membangun bisnis sih, untuk bagian pariwisata ya. Yes. Jadi menarik sih ngomongin sejarah, itu terkait sama masa transisi sih. Kan itu berarti 2010-2011 kan, kita tahu ya, kalau biro kayak startup, soal kayak Traveloka, ID Room yang udah tutup misalnya, atau Pergi-Pergi dan kawan-kawannya kan, apa ya, masih belum ada lah, atau mungkin udah ada tapi mungkin nggak terkenal, atau belum belum lahir kali. Nah itu gimana waktu transisi tiba-tiba para orang-orang startup pariwisata ini, atau yang kita sebut sebagai apa ya, penjual tiket online ini pada datang, nah posisi si abangnya sama perusahaan kayak gimana waktu itu, transisinya gimana? Itu menarik sih sebenarnya. Iya. Oke. Wah, ini juga pertanyaan menarik. Mungkin gue simpulin pertanyaannya, mungkin gimana sih Bang ngadepin disruption yang muncul dari si kompetitor startup baru. Jadi gini, ada satu hal yang menarik. Ini langsung dikatakan sama, saya nggak usah sebut mereknya, mungkin kalian tadi udah sebut. Dia menarik bilang, we are not travel agency company. Dia ngomong, we are not travel agency company, but we are IT company. Paham nggak konsepnya? Nangkep nggak? Kayak itu. Jadi, mungkin gue sebut ya, Traveloka, Tiket.com, Pergi-Pergi, dan sebagainya. Dia sebenarnya bukan travel agency. Main core bisnis mereka adalah IT. IT apa? Dia sebenarnya kalau sekarang kan Google jual data, apa segala, nanti kita bahas. Nah, disruption itu gue jujur kalau di fasenya itu 2013-2014 itu kerasa disruptionnya. Nah, memang disruption itu jujur lebih mudah. Contoh misalnya gini, William yang tadinya kalau mau beli tiket ke Malang nih, misalnya mau balik ke kampus, dia harus nelfon gue dulu. Halo Astraftur, saya pesen tiket dong, gini bla 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 bla. Ribet dong pasti. Oh ya Pak, ada jadi gini. Nah, sedangkan si Traveloka itu bisa menghadirkan layanan seperti itu. Bisa menghadirkan layanan cepat, misalnya kalau lu ketik Jakarta Malang, itu udah keluar semua. Nah, tapi memang, ya gue nggak tahu, ini berkahnya juga mungkin lu hidup di Indonesia, 260 juta jiwa penduduk, bisa dibilang gini, Indonesia ini berbagai macam. Jadi gini,
Betul. Kalau segmentasi orang-orang yang umur 30 tahun ke bawah, gue habis. Orang-orang lebih seneng Traveloka. For sure. Dia punya bisa ini, bisa itu, dan lain-lain. Tapi ternyata populasi Indonesia umur yang 40 ke atas, yang misalnya kerja di BUMN, pegawai negeri, istilahnya. Kan instansi banyak ya di Indonesia ya, istilahnya. Kementerian Dalam Negeri, kementerian ini, apa-apa, badan ini, badan itu. Nah, itu mereka PNS tuh mau ada Traveloka nggak ada. Kenapa? Karena kalau sama kita mereka bisa ngutang. Kalau anggaran kayak gitu kan istilahnya nggak mungkin. Lo udah paham lah BUMN kayak perusahaan-perusahaan kayak gitu. Kayak gitu kan ibarat kata kalau misalnya dia perjalanan dinas banyak, dia tuh nggak mungkin. Jadi gue kasih tahu aja perusahaan itu kayak misalnya kita sebutlah Telkom gitu. Telkom tuh nggak segede Telkom, dia nggak mungkin pakai Traveloka. Satu, kenapa dia nggak mungkin? Karena dia harus bayar cash on carry gitu. Maksudnya masukin kartu kredit, ininya apa, transfer sekretaris, nggak mungkin. Dan orang-orang kayak perusahaan gitu biasanya nggak mikir budget. Apapun yang terjadi, pokoknya gue harus cari tiket besok jam sekian. Nah, sedangkan orang Traveloka kita cari, kita sorting mana yang termurah gitu kan istilahnya. Nah, itu yang terjadi. Jadi memang ada, jujur ada disruption. Jujur ada sekali disruption. Tapi justru secara disruption, gue pada 2013 itu gue udah move company gue sebagai travel agency. Jadi gue masih selamat. Masih selamatnya kenapa? Nah, ini sektor yang kedua, travel agency. Ternyata yang gue jual tuh nggak cuma tiket, nggak jual hotel, dan apa? Gue bisa ngejual package tour. Yang which is dulu nggak dijual sama si Traveloka ini, gitu loh. Gue masih human touch, gitu. Jadi istilahnya misalnya, Bang, gue mau sekeluarga mau ke Singapura, ada paket ini, nggak paket ini. Nah, itu yang gue jual. Jadi, jujur, yes, betul ada disruption, betul sekali. Tapi, jujur, gue masih terselamatkan, gitu. Karena memang, gue tidak mengandalkan satu sumber pemasukan. Kalau jujur ya, misalnya gue mengandalkan satu sumber pemasukan dari tiket, dari agen tiket, ambiar lah gue. Jujur, ambiar. Dan poin yang kedua adalah, disruption daripada Traveloka ini, jujur sebenarnya to be honest, lo nggak akan bisa lawan dengan apapun itu. Kenapa? Satu, yang lo lawan Traveloka dan lain-lain adalah dia pemodal besar. Ya mohon maaf, kalau belum bicara sama anak FE, ini udah bener-bener istilahnya capital banget yang bermain, istilahnya jor-joran, ya lu tau lah ya, sampai triliunan dan sebagainya, dan mereka iklan gila-gilaan. Lu tau lah waktu Traveloka itu iklan, wah, di mana-mana kan, istilahnya, lu, ya sampai sekarang bahkan ya, ngeklik YouTube iklannya di sini, wah, apa segala, TV segala, ya jujur, ya iklan nggak bisa bohong ya, maksudnya lu udah ngeluarin gini, orang juga pasti mindset Traveloka, dan lain-lain gitu. Ya itu yang nggak akan bisa lu lawan gitu. Tapi ada satu hal nih, ini menarik juga. Jadi gini, ini nggak terjadi di gua. Ini terjadi di asosiasi, lebih tepatnya. Kita punya Asita. Jujur, kita sebagai pemain lama, taruhlah kita old school lah. Gue bilang diri gue old school. Sebagai old school, kita sama sekali tidak mempermasalahkan Traveloka hadir. Nggak masalah. Traveloka hadir itu memang istilahnya sebagai pewarna lah. Dia lebih inovatif, gue akuin. Tapi ada satu hal nih, yang agak menelisik di kita. Contoh yang tadi gue bilang. Misalnya harga tiket Garuda 1 juta. Ya, misalnya harga tiket Garuda 1 juta. Lu beli di Garuda harganya 1 juta, bos. Lu beli di gua harganya 1 juta. Sama dong harganya. Nah, gue dapat untung dari mana? Gue dapat untung 50.000. 950.000. Nah, sadisnya yang dilakukan Traveloka adalah, dia kalau misalnya harga tiket 1 juta, gue juga jual 1 juta, Traveloka lu tau nggak jual berapa? 900.000. Minus. Yes, minus. Dia potong diskon. Istilahnya secara persaingan usaha, nggak sehat. Bakar uang banget berarti Bang ya? Bakar betul. Secara bakar uang memang. Mungkin nggak tahu nih, mungkin kalian coba sekali mengkaji lah, silakan dikaji lah. Jujur, gue pribadi ya, jujur, itu yang agak gue sesalkan sama Traveloka dulu, gitu loh. Maksudnya, dan juga mungkin pernah ada kasus, kayak misalnya Traveloka sempat Garuda itu nggak
nggak ada di apa dan lain-lain. Karena gue kalau sebagai Garuda, ibaratnya gini, gue ngejual tiket gue 1 juta, gue jual ke orang 1 juta, tapi kenapa tiba-tiba harga gue dibanting? Ya nggak salah sih, tapi harga jadi kalau secara ekonomi tuh lagi kacau gitu loh. Misalnya gue sama William dagang di pasar deh, ya gue mau matiin William gampang. Caranya gue jual aja setengah harga. Semua orang di gue, William gak ada yang beli, ya kita kuat-kuatan modal. Akhirnya apa? Kapital yang main. Gitu. Predatory pricing. Sampai dia mati, baru kita bikin harga normal gitu kan, Bang? Ya gitulah, itu ceritanya. Siap. Disruption. Tapi ini nggak apa-apa kan di-upload ya? Ya, boleh sih di-upload, tapi ya di sensor dikit lah kalau untuk merek tersebut gitu kan. Ini ada yang mukanya cemberut nih untuk sensornya. Yang edit. Gitu. Gimana Ki? Oke. Kalau dari gue Bang, tadi menarik sih bahas tentang disruption. Berarti kan gimana caranya mengalahkan disruption itu kan. Berarti segmen pasarnya pun Abang harus cari di mana pasar yang nggak diambil oleh Traveloka. Betul. Oke. Yang gue tanyain gini Bang, sejak mulai kapan Abang itu melakukan kerjasama sama instansi, sama perusahaan untuk sebagai agent perjalanan dinas? Ya begitu Bang. Mulai kapan? Iya. Oke, mulai kapan? Jadi itu kayak naturally aja, alhamdulillah. Jadi misalnya kita start kan 2011 ya. Jadi dari mulut ke mulut murni. Justru kalau misalnya look at instansi perjalanan dinas dan lain-lain, mereka yang nyari kita. Kenapa? Kenapa mereka cari kita? Karena sebenarnya mereka tuh cari siapa yang mau diutangin. Intinya simpel aja. Itu aja. Asli. Simpel aja. Siapa yang mau diutangin? Lu misalnya gini, gue nggak perlu bilang ke instansi, Pak beli tiket di saya nggak. Justru instansi yang kayak istilah, ini kita boleh nggak ambil tiket di kamu gitu. Bahasanya bukan beli, kita boleh nggak ambil tiket di kamu gitu. Nanti bayarnya 2 minggu gitu. Oh ya udah boleh. Ini perjanjiannya gini-gini, ya udah sikat gitu kan. Dan kalian tahulah kalau perjalanan dinas satu instansi aja, ibarat kata nggak usah satu instansi deh, satu divisi deh. Misalnya kan ada direktorat ini, direktorat daily. Wow, udah banyak gitu. Kadang gue pun kalau ideal, ya misalnya jujur ya, nanganin satu instansi bagi perusahaan sekecil gue nggak kuat bos. Jujur nggak kuat banget karena kan ngutanginnya banyak gitu loh. Dia ngutang udah ya jujur sebulan ya udah ratusan juta, bahkan sampai M gitu kan. Sedangkan kita istilahnya bahasanya gini, kita modal perusahaan ini modal sendiri. Beda mungkin sama perusahaan startup, ada angel investor. Angel investor itu nilainya bukan ratusan juta, bukan single digit M, tapi ratusan M gitu kan. Jadi ya itu yang terjadi. Nah terus memang ya dari awal gue bener-bener ke Garuda, ke Sriwijaya dan lain-lain itu juga harus direct kontrak gitu loh. Karena kalau gue nggak direct kontrak nggak bisa kompetitif. Jadi di dunia travel ini juga ada ya satu agen tiket yang kayak gue lagi, ada juga sub agent. Ini ada satu lagi nih, ada lagi company sub agent. Sub agent tuh apa? Biasanya travel agent yang mini banget. Sub agent tuh biasanya gini. Justru kita travel nih. Gue juga punya sub agent. Jadi ada agen kecil, dia travel agent juga, tapi dia ngambil tiketnya di gua. Kenapa dia ngambil tiket di gua? Karena dia nggak bisa direct kontrak sama Garuda. Karena kalau dia direct kontrak sama Garuda kan dia harus put deposit dan harus ini dan lain-lain lah gitu kan, harus punya legalitas dan lain-lain. Nah, kalau sub agent itu dia bisa istilahnya individual atau small business banget yang bener-bener yang mungkin misalnya gini, gue sambil kerja tapi gue pengen punya sampingan apa segala, itu banyak yang seperti itu. Gitu sih. Siap. Gitu. Berarti pernah ada sengketa nggak sih Bang kayak kan itu kan ngutang ya nggak sih? Penagihan ya. Kayak perjanjian itu kayak misalnya nih kalau nggak dibayar tuh nanti gimana penyelesaiannya gitu. Nah, ini menarik nih, dan gue juga mau kasih tahu juga kalau semua